Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Kita masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Tidak sah kalau kita tidak digambar Welcome to Batam. Tapi sayang kalau Batam sudah hilang. Untuk teman-teman warga Batam, saudara-saudara yang di Batam, pokoknya orang-orang yang di Batam lah. Ini penting banget sumpah, sekarang Batam nih sudah nggak aman kali. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dulu pernah ada dan pernah terjadi, ada salah satu turis Malaysia pergi ke Jakarta dan mengatakan dan memberikan rating yang tidak memuaskan. Bahkan seluruh netizen Indonesia itu mengecam. Kini ada datang lagi turis dari Malaysia, tapi bukan pergi ke Jakarta akan tapi ini pergi ke Batam. Konon katanya dia orang ini tak sesuai dengan harapan dan komplainnya itu macam mana. Oke, kita langsung simak saja videonya. Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Terus tak nampak. Tanggapannya macam mana terkait ini? Sebab ada bangunan tu so dia tak nampak sangat. So kita dari jauh, kalau tak dia tu cantik lah. Selalu nampak dalam TikTok, dalam Facebook ke, tak ada bangunan tu. So datang tadi pun nampak. So macam dia kena pergi jauh sikit baru boleh tak gambar penuh. Tapi hasil gambarnya kurang bagus. Betul, nampak rumah tak siap. Jadi tak cantik lah kita pilih gambar sebab ada di rumah kan. Ini kritikan yang membangun, geng ya, yang memberikan pandangan kepada orang-orang pribumi Indonesia agar karena Batam ini kota atau ya kota turis, kota para turis-turis, jadi harus diperbaiki. Apabila membangun salah satu ataupun sebuah pembangunan itu jangan sampai mengganggu pemandangan yang telah dia orang harapkan. Karena pengakuan si wanita tersebut tadi itu tak sesuai dengan di media sosial. Oke, kita tengok yang berikutnya lagi. Ini juga turis dari Malaysia. Apa tanggapannya? Apakah sama ataupun berbeda? Kita tengok dulu videonya. Kita masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Pak, ini kan ada bangunan di depan Welcome to Batam ini. Pas kita nyampe kan tadi ada bangunan ini. Iya. Saya akan menutupi ikon Welcome to Batam. Sebagai turis, apa tanggapannya Pak? Sebenarnya sebagai turis sebelum saya datang ke Batam, memang ini yang dicari. Sebab teman-teman bagi lihat Welcome to Batam. Bila masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Sebab tidak full sudah. Kita nampak kan kalau naik lagi bangunannya mungkin Welcome to Batam tidak ada arti sudah. Tidak nampak sudah. Jadi sebagai turis harus jangan ditutup. Apa ada keinginan lagi untuk datang ke sini dan berfoto di Welcome to Batam, Pak, melihat sudah adanya bangunan di sini? Ya, pertama sekali memang ada keinginan, dan kedua saya mau ajak teman-teman untuk datang semula dan juga ajak lagi family, dan keinginan itu semestinya datang sini untuk berfoto. Sebab bila kita duduk di sini orang kata tidak sah kalau kita tidak digambar Welcome to Batam. Tapi sayang kalau Batam sudah hilang. Kalau nggak ada gedung ini kan bagus. Nggak tahu macam mana mau digambar. Gak tahu membuktikan kita sudah ke Batam gimana nanti gitu ya? Iya, sebab ini spot seharusnya mesti ada, wajib. Turis itu harus kita hargai, geng. Karena dengan adanya turis banyak keuntungan kita ketika negara kita ini didatangi oleh para turis-turis. Jadi ketika ada turis yang komplain macam itu ya, ini harus harus kita pakai, geng. Karena menurut saya itu pun juga betul juga ya. Karena dari jauh-jauh dari Malaysia dia tengok hanya di media sosial cantik. Setelah sampai ke lapangan sudah ada pembangunan baru yang menutupi Welcome to Batam.
dengan adanya turis itu, karena kenapa geng? Karena dengan adanya turis itu negara kita ini boleh akan maju, menambah pajak dari pemerintahan kita, menambah investor, boleh menarik dari luar negara lainnya, turis-turis lainnya lagi, otomatis kawan-kawannya, saudara-saudaranya pasti akan datang kembali ke Indonesia. Karena kenapa? Dia orang itu merasa shock, merasa puas hati. Akan tetapi kalau dia orang itu tak merasa puas hati, tak ada kepuasan dalam hatinya, geng, mungkinkah dia orang itu akan pergi kembali ke Indonesia untuk berwisata? Saya rasa tak mungkin, geng ya. Karena kenapa? Sudah ada sedikit rasa kecewa. Maka dari itu kita harus kita harus dengarkan suara-suara turis tersebut agar kita boleh bertoleransi. Tempat-tempat wisata ataupun tempat pelancongan, tempat turis-turis itu bukan hanya di Batam saja. Di Bali itu malahan yang cukup famous, geng ya. Akan tetapi orang Indonesia sendiri itu merasakan shock apabila dia orang itu pergi ke Bali. Kalau biasa I culture shock sebab I pergi negara lain, ni I culture shock sebab I balik Indonesia, specifically to Bali. Okay, honestly it doesn't even feel like I'm in Indonesia anymore sebab banyak sangat mat saleh orang putih tu, orang putih, sampai I macam like, oh, I'm not in Indonesia anymore. Sebab dekat jalan pun yang guna motorbike tu yang korang tengok bukan orang Indonesia anymore. It's all the orang putih, the mat saleh, they ride their bike in Indonesia. Which bring me to my first point. Kalau korang pergi Bali, jangan sewa kereta, okay? I mean, kalau terpaksa, okay lah. Kalau ada option lain, if you can ride a bike, then I would prefer to rent a bike instead. Kenapa? Sebab jalan tu kecil, and then kereta dah banyak dekat sana. So kalau jam tu memang gila nak mampus. Dia punya jam sampai boleh tak jalan, lama sangat you akan stuck dekat dalam jam tu. I rasa macam tak efficient lah. Tapi with that being said, kalau korang memang tak boleh ride motorbike, what I would suggest korang kena hire Gojek je dekat sana. So with the apps Gojek, you can actually download and you can order lah. Dia macam Grab, but it's a go ride with a bike macam tu. Tapi kalau korang boleh guna bike, ride a bike, korang sewa lah tu. Tapi jangan fikir macam, oh ya, I kan perempuan cute and independent, I nak aca-aca macam bawa motorbike sendiri. Jangan, okay. Even me yang I ride bike setiap hari, I tak ada mental capacity nak bawa my motor dekat sana. Kenapa? Sebab dia punya traffic and the way the people there ride their bike, it's chaotic. Tahu tak? Kau kena macam selit macam tu. That's how bad it is. Dia macam everyone want to go fast, everyone nak selit, everyone want to go everywhere macam tu. Kalau aku memang aku admit lah, aku tak ada mental capacity macam tu. Itu culture shock pertama aku macam, why everyone here is so chaotic dengan motorbike dia. Contoh kalau korang nak U-turn kan, biasanya kalau dekat sini kan kita U-turn, lepas tu kita stop jap, lepas tu nanti yang dekat jalan tu orang bagi masuk kan. Ni tak. Contoh korang nak U-turn dekat Bali tu, dah lah nak U-turn, nak masuk jalan tu kan. You think people care? No, they never care. They just go on with their life. They tak akan bagi jalan you nak masuk, and you will just be stuck there unless you know how to paksa-paksa masuk lah macam tu. Tapi kan bahaya. Jadi jangan nanti tiba-tiba pula pergi Bali, lepas tu aca-aca nak naik motorbike, lepas tu terjadi yang tidak-tidak macam tu ya. My second culture shock adalah dekat Indonesia ni I lupa banyak nyamuk, okay. I mean in KL, at least in the area that I'm staying, tak ada nyamuk, tapi sikit je macam tu. And nyamuk generally don't like my blood, so I'm fine with it macam tu. Tapi dekat Bali, especially kalau korang book hotel yang dekat sawah-sawah Ubud tu or villa yang banyak pohon, memang korang kena sedia mosquito repellent. I macam satu hari je I kena 5 gigitan nyamuk. Wow. So kalau korang type yang darah manis yang nyamuk suka tu biasa, memang kena ada mosquito repellent tu. Jangan mati sebab nyamuk hisap darah you, okay? Last adalah Bali is such a beautiful city. Okay, it's a city of art in Indonesia. Kalau korang memang suka art, I suggest korang pergi dekat Bali. Kena pergi, and especially to Ubud. Dia ada kerajinan batu, ada kerajinan kayu, ada kerajinan
banyak. And then there are art installation dekat bandara, dekat some of their shopping mall, some of their exhibition. Dia memang chef kiss. Dekat tepi jalan pun korang tengok, it's very aesthetic. Dia macam tiba-tiba kau tengah bawa motor, dekat samping ada pura. Pura is temple of Hindu in Bali. So ada pura, ada yang besar, ada yang kecil. Sometimes it's just rumah, but bangunan dia tu still traditional style. So it's very aesthetic. Kalau korang nak record semua, memang 1 tera punya iPhone pun tak cukup, tahu tak? Okay, that's it. Thank you for listening. Bye. Kakak ini sebetulnya orang Indonesia, lahir di Indonesia, akan tetapi cukup lama tinggal di Malaysia, yang dari segi lingkungannya itu berbeda, kebiasaannya itu berbeda. Nah, ketika kembali lagi ke Indonesia, ini yang dialami, geng. Yang pertama ini sebetulnya baik, geng. Ini nasihat-nasihat untuk wisata-wisata Indonesia ya, geng. Kita yang pertama tadi itu, kita jangan sampai dikuasai oleh para turis yang semakin merajalela, yang hanya sesuka hati memakai kendaraan yang tak mematuhi peraturan lalu lintas. Itu memang ada sih, geng ya. Saya pun ada dengar di media sosialnya, media televisi Indonesia itu pun ada turis Malaysia, bukan turis Malaysia, turis dari luar negara pergi ke Bali, dia memakai motosikal tak pakai helmet. Ketika ditegur oleh pihak kepolisian Indonesia, dia orang itu marah-marah. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi turis di Bali itu harus diperketat lagi, geng. Yang kedua tadi apa ya? Oh, soal nyamuk ya. Kalau nyamuk itu di Malaysia itu macam setiap bulan ke berapa bulan sekali itu ada penyemprotan, geng. Maka dari itu di Malaysia itu sangatlah bersih, bebas, aman dari nyamuk. Yang di bagian bandar ataupun kota ya. Kalau di kebun macam saya tinggal dulu itu tak boleh cakak lah. Asal kita ini cakak ini sama-sama bandar, sama-sama kota. Tapi ketika kakaknya tadi itu pergi ke Bali yang cukup famous, cukup indah, cukup bagus, di sana itu menyarankan untuk memakai obat nyamuk agar tak digigit nyamuk. Wah, ini sebuah kritikan yang membangun ya macam ini, geng. Agar kita boleh memperbaiki kualitas dan juga fasilitas pariwisata di Indonesia. Agar turis-turis dari luar negara lainnya macam Malaysia dan lain-lainnya itu merasa puas hati apabila kita memperbaiki itu. Ini memang agak terasa pahit, geng, kritik-kritikan. Memang semua kritikan itu pasti akan terasa agak pahit. Tapi kalau kita tak mau terima fakta, kita tak boleh maju, geng. Kita memang tak boleh maju karena itu kritikan yang membuat kita menjadi lebih maju dan para turis itu merasa puas hati. Ini dimohon kehati-hatiannya buat semua penduduk Batam, warga Batam, khususnya ya, yang di daerah Nagoya ya, yang udah tahu-tahu dan jelas-jelas itu kawasan turis. Ya, tadi Cece lihat di TikTok katanya ada 1 orang turis kena jambret. Nah, berarti si maling ini sekarang udah nyalinya ini udah besar ya. Dia udah sampai berani ke daerah-daerah turis untuk melakukan aksinya, dan korban-korbannya dia tengok entah orang Singapura, entah orang bule, entah orang India, entah orang Malaysia. Jadi buat semuanya harap berhati-hati. Kalau di jalan jangan suka main handphone kayak gini, nggak usah ya. Take care lah your belongings ya, semua barangmu kamu take care. Jangan main handphone di tengah jalan lagi ya. Ini sangat rawan ya, kita nggak tahu. Terus kalau kalian makan di rumah makan yang agak terbuka, yang tidak ada pintu ya, handphone jangan letak di atas meja ya. Jangan letak di atas meja handphone, kita nggak tahu kita sibuk-sibuk makan, barang kita udah diambil orang ya. Ini perhatian untuk semua, lebih berhati-hati ya. Untuk teman-teman warga Batam, saudara-saudara yang di Batam, pokoknya orang-orang yang di Batam lah, ini penting banget sumpah. Sekarang Batam nih sudah nggak aman kali. Tadi malam baru kejadian orang kehilangan motor, dan kejadian yang lebih parahnya lagi itu begal di mana-mana sekarang, guys. Dan kejadiannya ini bukan sekali 2 kali. Bahkan teman aku sendiri kena kejar begal, lillahi. Waduh. Jadi ceritanya itu kemarin malam, teman aku kan pergi ke daerah Punggur sana kan. Jadi daerah Punggur sana, setelah itu sama temen aku kan berdua dia. Jadi habis itu
di belakangnya ini ada yang ngejar. Ada yang ngejar dia pakai motor, kenceng banget ngejar dia itu. Dan fix dia itu mau ngejar temanku ini. Untungnya ada orang yang pakai mobil, habis itu ngalangin bapak itu karena mungkin bapak itu tahu kalau yang ngejar itu begal. Jadi cuman ya, kalau kayak gini udah nggak aman. Gue sekarang sumpah ya, nggak ada keluar kalau malam. Takut gue kemana-mana, sumpah, takut banget sumpah. Tadi saya baca di komentar kalau ada bapak-bapak yang dikejar sama dua orang itu pakai samurai, itu udah terang-terangan kali. Udah nggak ada takutnya sama sekali, udah merajalela begal di Batam nih sumpah. Makanya teman-teman hati-hati ya teman-teman semua. Ini geng, ini yang paling diperbaiki, yang harus kita berbuat ini geng. Kalau sampai kita ini diam, maka nanti tak ada lagi lah turis dari luar negara pergi ke Indonesia soal begal ini geng. Bahaya geng ini. Ternyata ini sampai saat ini tuh masih berlaku di Indonesia ini ya. Ini harus diperketat lagi. Para polisi-polisi Indonesia ini harus digerakkan lagi agar negara kita ini boleh maju. Tengok geng, tengok negara-negara lainnya. Contoh aja macam Malaysia. Pernah tak dengar isu soal begal ataupun pencurian kendaraan membuat turis itu merasa resah? Pernah tak dengar? Saya sendiri belum pernah dengar kan. Tapi kalau di Indonesia, waduh begitu banyaknya. Entah itu di Jakarta, di Bali, ini ada lagi di Batam. Aduh. Apakah memang macam ini mentality rakyat Konoha geng? Jangan ya geng, jangan sampai ini diperpanjang lagi geng. Saya haraplah pemerintahan kita dengan pemimpin yang baru Prabowo Subianto agar mempertegas ini, karena ini sangat merugikan dan juga sangat sungguh meresahkan para turis luar negara, termasuk turis dari Malaysia. Semoga video-video ini didengar oleh pemimpin Indonesia dan agar cepat diperbaharui geng, mumpung ini belum terlanjur geng, karena kritikan itu adalah nasihat ataupun pemberitahuan, peringatan untuk kita. Kalau kita hanya tinggal diam maka habislah. Tapi kalau kita cepat bertindak, cepat peduli dengan suara-suara turis, suara-suara rakyat, cepat ditindaklanjuti, insya Allah kita rakyat dan juga pemimpin itu pastinya akan bersatu dan sangatlah mudah untuk memajukan negara kita Indonesia Rayaku tercinta. Setuju tak? Kalau setuju coba tulis di kolom komentar, dan apa benda kurang mempunyai pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.